Gibran tidak takut menang. Tidak seperti Presiden Jokowi yang takut kalah. Tetapi juga tidak begitu sama dengan Capres Prabowo yang tidak takut kalah. Kepada dua orang itu, ambivalensi Gibran hadir nyata ketika debat perdana baginya dalam ajang presidensial, ambisius dan tidak proporsional. Inikah perwakilan Gen Z dari yang disebut bagian dari bonus demografi? Sepertinya ini bonus demokrasi yang berlebihan, sekalipun tentu harus diterima sebagai kenyataan yang pahit. Karena demi Gibran, orang-orang pinter dan pejuang politik macam Hasan Nasbi dan M. Kodari bisa jumpalitan membelanya dan memastikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan nyebarin berita hoax, apalagi fitnah. Itu dosa besar. Benarkah Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden Republik Indonesia, cawapres dari Capres Prabowo Subianto? Demikian catatan sejarah konstitusional kita. Semua orang tahu sejarah kelahiran Gibran sebagai cawapres. Menurut Undang-Undang Pemilu, usia Gibran belum memenuhi syarat maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres di negara Republik Indonesia. Namun karena negara Republik Indonesia, aturan bisa berubah. Cuma dengan menambah kalimat berupa pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan daerah, maka Gibran yang berusia 36 tahun dibenarkan dan sah ikut kontestasi Pilpres 2024 dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2023. Sebenarnya ada 12 kepala daerah berusia antara 30-39 tahun, tapi kenapa hanya Gibran yang maju? Tentu berlaku ketentuan dan syarat berlaku. Jokowi saja selaku presiden tahu bahwa Gibran belum memenuhi syarat. Dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta 29 Mei 2023, Jokowi menyinggung pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang bunyinya persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Di situ Jokowi menyatakan ini kan aturan sudah ada, dari sisi umur tidak memungkinkan. Pada waktu itu Jokowi sendiri meminta agar Gibran tidak didorong-dorong menjadi cawapres Prabowo. Ini sudah tidak logis, ujar Jokowi waktu itu. Pernyataan ini gampang ditemukan di catatan media dan jejak digital yang tak bisa dihapus di berbagai platform medsos. Di samping belum cukup umur, kata orang tua Gibran itu, juga baru 2 tahun menjabat wali kota. Walaupun dalam keputusan MK itu tidak secara jelas menyebut kriteria pernah dan sedang itu. Dengan demikian jangankan 2 tahun, yang sehari baru dilantik sebagai kepala daerah pun bisa mencapreskan atau mencawapreskan diri sekiranya ada partai yang mengusungnya. Senyampang itu seperti selalu diceritakan dengan bangga oleh M. Kodari, Prabowo bahkan sampai 5-7 kali meminta kepada Jokowi agar Gibran dibolehkan menjadi cawapresnya. Setelah keputusan MK itu, 10 hari kemudian 25 Oktober 2023, Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres baginya. Apa kata Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dan ayah Gibran? Dalam acara Harlah PKB tanggal 22 Oktober 2023, Jokowi sudah mengatakan ya orang tua tugasnya mendoakan dan merestui semuanya.
Karena sudah dewasa, ini jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Orang tua hanya mendoakan dan merestui. Apa yang diucapkan oleh Jokowi dalam rentang waktu itu, Mei sampai dengan Oktober, menunjukkan inkonsistensinya soal umur yang belum cukup pada Mei 2023 dengan sudah dewasa, katanya pada Oktober 2023. Ambivalensi dalam politik menunjukkan politik ganda campuran. Apakah hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu? Jika Hasan Nasbi dan M. Kodari pun tahu, bisa diduga para petinggi politik macam Luhut Binsar Panjaitan mungkin juga tahu. Semungkin Surya Paloh juga tahu, Airlangga Hartarto juga tahu, Zulkifli Hasan dan mungkin Jeffrey Giovanni pun juga tahu. Mungkin, bahkan mungkin juga Gus M pun tahu yang sejak lama diminta Jokowi mendampingi aktivitas wali kota Solo dalam kegiatan moderasi beragama. Kegiatan dengan anggaran negara ini proposalnya untuk agar anak-anak SMA tidak terpapar ajaran terorisme dan radikalisme. Praktiknya, mengenalkan Gibran sebagai anak muda berprestasi. Kegiatan ini dimulai dari sejak Agustus 2023. Tidak ada yang peduli bahwa keputusan MK yang membukakan pintu bagi Gibran itu memakan korban. Atas keputusan itu kemudian terbit persidangan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Keputusannya semua hakim MK melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran etik terberat dilakukan oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman. Kebetulan sekali adalah pamanda dari Gibran. Karena yang bersangkutan adalah suami dari adik kandung Jokowi. Keputusan MKMK, Ketua MK tidak boleh pegang palu, tidak boleh memimpin sidang pada kasus Pilpres dan yang terkait dengan garis persaudaraannya. Keputusan itu mestinya memberikan efek memalukan, tapi nyatanya tidak. Apalagi yang divonis melakukan pelanggaran berat itu bukannya malu, tapi melawan. Buru-buru mengundurkan diri. Demikian juga para pejuang politik menganggap ini semua biasa saja. Tak ada yang risih karena negara kita mempercayai dalil Machiavelli bahwa tak ada hubungan antara demokrasi dan etik. Omong kosong jika dikatakan hukum kita bersendi pada Pancasila dalam keputusan MK itu. Proses yang buruk mudah beranak pinak keburukan. Bagaimana logikanya keputusan yang salah secara etik tetapi sah secara konstitusi? Puncak dari segala yang mengherankan ketika melihat penampilan perdana Gibran dalam presidensial debat. Tampilannya tidak bisa menutupi kementahannya, kemudaan yang mentah, emosional, arogan, dan tidak proporsional. Alur logikanya baru pada titik mengetahui, belum sampai pada tahap memahami dan bagaimana menyikapi, termasuk mengkomunikasikannya. Sementara dalam kredensial Rome, betapa sangat mencemaskannya manakala misalnya kelak berhadapan dengan politikus yang dulu mendaku sebagai macan Asia. Kecuali memang pada akhirnya Jokowi bukan saja mentor, tetapi ini jalan lain menuju presiden 3 periode yang dulu gencar disuarakan via mulut M. Kodari. Makanya Gibran pun yang dulu sama sekali tidak mau terjun ke politik, tetapi kemudian menjadi wali kota yang juga tidak punya gambaran maju sebagai cawapres. Persis ketika sebagai pengusaha martabak ia meminta KTA PDIP kepada F.X. Rudi, levelnya saja yang berubah, mengorbankan pamannya sendiri sebagai hakim tidak berpalu untuk mendapatkan tiket menjadi cawapres. Makanya ia tidak takut menang. Track record kepolitikan Gibran tercermin dengan jelas ketika bertanya pada Caimin, apa itu SGIE? Sayangnya Caimin terlalu culun, takut diselepet ayah Gibran, sehingga tidak berani balik bertanya, Mas Gibran, tahu apa bunyi QS 25.274 tentang maksud Kurata Ayun? Cari di Google atau chat
LGBT.